Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syarifatunisa dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang peradaban Islam pada masa Nabi di Mekah yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah peradaban Islam. Masyarakat di zaman Rasulullah SAW adalah masyarakat jahiliyah karena berada dalam kebodohan dalam bidang agama, moral, dan hukum. Di bidang agama, keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bidang moral, kebiasaan mereka dalam berjudi dan minum minuman keras sudah dianggap biasa. Di bidang hukum, kabilah yang kalah menjadi budak dari kabilah yang memenangkan pertempuran. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, 13 tahun sebelum beliau hijrah. Wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau adalah Al-Quran. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan surah-surah yang diturunkan di Mekah dinamai dengan surah Makkiyah. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Substansi dakwah periode Mekah: menegakkan tauhid, mengajarkan akhlak mulia, menekankan adanya kehidupan setelah mati, mengajarkan persamaan derajat antar sesama, dan mengajarkan ibadah. Selama 3 tahun lebih, Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Pada awalnya, Rasulullah memperkenalkan Islam hanya kepada orang-orang terdekatnya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam melalui ajakan Rasul disebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris, Abu Bakar As-Siddiq, dan ada juga yang diajak oleh Abu Bakar, yaitu Abdurrahman bin Auf, Ubaidillah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tulhah bin Ubaidillah. Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah tersebut terdapat pada surah Al-Hijr ayat 94. Tahapan-tahapan dakwah Rasulullah secara terang-terangan: yang pertama, mengundang kaum kerabat Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. Rasulullah mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Syafa. Rasulullah menyuruh umat-umat di luar penduduk kota Mekah. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah di Mekah. Kaum kafir bangsawan sangat keberatan masuk Islam karena di Islam diajarkan persamaan derajat manusia, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Mereka menyadari akan sisa kubur, tetapi mereka enggan menerima ajaran Rasulullah tentang kehidupan di akhirat nanti. Kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Mereka menolak untuk menghentikan menyembah berhala. 3 alasan penolakan pada ajaran Islam yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan, hilangnya status sosial, dan ketakutan hilangnya perdagangan patung. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.